Kantor Mapolres Metro Bekasi Kota diserang oleh sekelompok orang. Akibat kericuan tersebut, sejumlah pelaku usaha memilih untuk menutup lapak lantaran khawatir menjadi sasaran. Sementara itu, karena mempertimbangkan situasi yang tidak kondusif selama beberapa hari, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta mengimbau perusahaan memberlakukan work from home untuk para pegawai. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan. Khawatir jadi dampak ya? Iya. Kantor Kepolisian Mapolres Metro Bekasi Kota mendadak diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal pada Minggu petang. Petugas kepolisian yang dilempari dengan batu dan kayu terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai dan menghalau kelompok tersebut agar tak merusak kantor Mapolres. Kericuhan ini pun membuat warga sekitar menutup akses jalan dan bersiaga menjaga kampungnya dari serangan sekelompok orang yang tak dikenal. Ya kita jadi takut juga ya, jadi waspada lah. Karena kalau jadinya antar warga itu gimana ceritanya? Iya. Sebenarnya kan masalahnya bukan malah melebar, nggak jelas gitu kan. Tapi bukan warga sekitar yang melakukan penyerangan kan? Enggak, kita di sini cuma jaga-jaga aja. Iya. Artinya standby lah warga. Iya, khawatir jadi dampak ya? Iya. Sejumlah pelaku usaha di sepanjang Jalan Pangeran Jakarta pun ikut cemas. Mereka memilih untuk menutup lapak agar tak jadi target perusakan. Terganggu banget. Terganggu? Iya. Was-was teteh. Biasanya buka setiap hari? Setiap hari. Ini tutup? Tutup baru ini. Tadi dari pagi sudah buka. Ada kejadiannya dia tutup. Karena bentrokan ini jadi tutup. Rugi dong omset? Mungkin ya pasti mungkin. Hingga Minggu malam, pihak kepolisian dibantu warga sekitar berjaga karena khawatir adanya serangan susulan dari orang yang tak dikenal. Pasca aksi demonstrasi, Car Free Day Jakarta pada Minggu pagi tetap terlaksana. Meski nampak tak seramai biasanya, pembersihan sejumlah fasilitas umum pun terus dilakukan. Warga Jakarta yang berolahraga kali ini masih dilengkapi rasa khawatir sebelum memutuskan berangkat ke area CFD. Sepi, terus ambience-nya ya, agak, karena tadi kan mau mulai lebih pagi juga kayak agak masih ada takut juga, khawatir. Di bagian sebelah sana kan masih ada kayak bubarin masa gitu kan, jadi agak panik juga sih mau ke tujuan kesininya. Harusnya kita bisa mulai jam 4 ya tadi ya, cuman tapi jadi agak siang, baru jam 5 baru kita bisa mulai. Oke, tadi sweepingnya di daerah mana Kak yang pagi-pagi itu? Daerah Petamburan situ. Minggu lalu biasanya di sini kumpul-kumpul, sekarang kita yang, halte kita hancur, meeting point kita gini jadi sedih sih. Terdapat setidaknya 6 halte terbakar dan 9 halte Transjakarta rusak akibat demonstrasi. Menindaklanjuti kerusakan yang ada, sebanyak 400 personil dari pemerintahan Kota Jakarta Selatan diterjunkan ke 4 kecamatan dan 3 titik pembersihan. Salah satunya adalah di sepanjang Jalan Sudirman. 20 kendaraan operasional juga disiagakan untuk mempercepat proses pembersihan. Ya, sesuai arahan pimpinan dari tingkat provinsi, kita bersihkan halte ini supaya sedapat mungkin bisa segera beroperasi pada esok hari. Jadi beroperasi secara fungsional karena kondisi fisiknya masih rusak. Dan menghimbau kepada masyarakat agar menciptakan ketertiban ya. Karena ketika fasilitas publik ini rusak, yang dirugikan juga masyarakat. Mulai Minggu pagi, transportasi publik seperti Transjakarta dan MRT Jakarta mulai beroperasi secara bertahap. Untuk melayani para penggunanya, sepekan ke depan, Pemprov Jakarta juga menggratiskan biaya Transjakarta dan MRT Jakarta. Petugas gabungan Pemkot Jakarta Pusat bersama TNI juga membersihkan kawasan Simpang 5 Senen pada Minggu pagi. Upaya ini dilakukan untuk memulihkan kawasan dan membuatnya kembali tertata. Selain pembersihan puing dan sampah, petugas merapikan sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Ruang publik ya yang dalam keadaan tidak terkendali kemarin, coret-coretan, sampah di mana-mana, jalan-jalan yang membatas jalannya pada terbengkalai, ya pada berantakan, kita kembalikan kepada kondisi semula. Kabel-kabel yang berantakan juga kita rapikan. Semuanya kita ingin mengembalikan kepada kondisi awal semula. Pasca kerusuhan, sejumlah pertokoan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat masih belum beroperasi pada Sabtu.
Banyak dari pedagang yang mengeluh lantaran dampak kericuan menyebabkan mereka harus kehilangan mata pencaharian selama beberapa hari terakhir. Pedagang di Senen Blok 3. Jadi tutup semua ya Pak? Tutup semua imbasnya, jadi Imbasnya. kita nggak bisa berniaga, jadi nggak bisa. Oh, udah berapa hari Pak tutup Pak? Untuk Senen Blok 3 udah tutup kurang lebih sekitar 2 hari. 2 hari ya Pak? Ini hari Senin besok buka apa gimana Pak? Belum ada keputusan ya? Mengelola untuk buka lagi. Para pedagang berharap masa dapat menyampaikan aspirasi secara tertib hingga tak mengganggu kegiatan ekonomi di Jakarta. Melihat situasi beberapa hari terakhir yang kurang kondusif, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta meminta perusahaan memberlakukan pegawainya bekerja dari rumah atau work from home. Imbauan bekerja dari rumah tersebut dikeluarkan Disnaker Trans-GI DKI melalui surat edaran nomor E0014 SE 2025. Dari rilis yang diterima, staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta bidang komunikasi publik, Sahril Raul Hakim mengatakan, imbauan WFH bagi perusahaan di Jakarta ini bersifat situasional. Menurut Ciko, penerapan kebijakan WFH menyesuaikan dari kebutuhan perusahaan masing-masing. Dalam surat edaran tersebut, juga tertulis bagi perusahaan yang sifat dan jenis pekerjaannya dilakukan terus-menerus atau memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat dapat dikombinasikan antara WFH dan bekerja dari kantor. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan dengan perwakilan mitra pengemudi ojek online pada Minggu siang. Pertemuan tersebut sebagai upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendinginkan tensi situasi dan mendengarkan aspirasi. Pertemuan tersebut dilakukan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Wapres Gibran bersama para mitra pengemudi duduk bersama mengelilingi meja bundar. Di sisi kiri, Wapres Gibran ikut hadir mendampingi jalannya pertemuan pelaksana tugas Sekretaris Wakil Presiden Al-Muktabar. Perwakilan yang hadir bertemu Wapres Gibran Rakabuming masing-masing dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive. Tim Liputan CNN Indonesia.